Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali bersama Renungan Tabura Injil Kelas Siapan Selatan, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu, anugerah dan rahmatmu yang telah Engkau nyatakan bagi kami dalam hari-hari hidup kami sepanjang kehidupan ini ada. Di saat ini bersama pemirsa yang Engkau kasihi, kami akan mendengar renungan firman Tuhan melalui siaran Renungan Tabura Injil. Kami mohon hikmat Tuhan memimpin dan menuntun kami, sehingga setiap orang yang menerima firman Tuhan hari ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan, dan mereka terus membawa kehidupan mereka untuk ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan hari ini persekutuan dengan Allah. Allah adalah roh dan kita dapat mengenalnya secara pribadi dalam kehidupan kita. Allah dapat dikenal dengan berbagai cara. Allah tidak terbatas atau terkurung dalam ruang tertentu. Allah ada di segala tempat atau Allah ada di mana-mana. Allah tidak memiliki awal sebab Allah adalah awal dan akhir. Dia yang menciptakan dunia ini, Dia yang menjadikan kita manusia, dan Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Karena itu Dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia adalah Allah yang diam di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah itu kekal. Allah tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Tetapi kitalah yang bergantung kepada Allah. Allah tidak mengharapkan pertolongan dari kita, tetapi kita yang bergantung kepada pertolongan Allah. Kita telah mengalami kasih setianya, kita telah menikmati kebaikannya, kita juga merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka sudah seharusnya sebagai orang-orang percaya, kita harus terus membangun persekutuan dengan Allah. Bersekutu dengan Allah bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Bersekutu dengan Allah harus terjadi dalam kehidupan kita di segala waktu, di mana saja kita berada. Sebab dengan kita membangun persekutuan dengan Allah, iman kita pasti bertumbuh dan menghasilkan buah kebenaran. Kita dapat lebih dekat kepada Allah, dan kita mengerti dan memahami maksud-maksud Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul karib dengan Allah, maka Dia adalah Allah yang setia. Dia akan selalu memperhatikan kita. Dia akan selalu ada bagi kita,
bahkan kita dapat mengenalnya di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan Allah, maka kita akan mengenal Allah dengan segala kehendaknya. Kehendak Allah nampak melalui kehadiran Allah di dalam firman-Nya, atau Allah nampak melalui firman-Nya bagi kita, yaitu Alkitab. Tetapi kita juga menyadari bahwa Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia melalui Yesus Kristus yang datang sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Allah hadir bagi kita. 33 tahun lamanya Yesus ada di dunia, dan manusia dapat berjumpa, bercakap-cakap, melihat kehadiran Allah dalam wujud manusia. Itu berarti Allah sangat mengasihi kita. Karena itu kita harus terus membangun persekutuan dengan Allah. Allah telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita dan hidup di dalam diri kita selaku orang-orang percaya. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, marilah kita membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, secara keluarga, tetapi juga dalam persekutuan jemaat. Di mana saja kita berada, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, di dalam doa kita, di dalam mezbah, doa keluarga, ataupun juga di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, keseharian kita, terus kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Allah. Dengan begitu kita akan merasakan kasih setia Tuhan. Kita akan merasa damai sejahtera. Kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Mari kita membawa kehidupan kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita terus merasakan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita untuk bersekutu dengan Allah. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Melalui kitab Mazmur pasal 25 ayat 14, kami akan belajar untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kami pasti akan bertumbuh. Iman percaya kami akan kuat. Kami akan tetap ada di dalam kasih Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan, hidup di dalam kebaikan Tuhan, dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa di mana saja mereka berada, di dalam seluruh hidup yang mereka jalani, di dalam segala pergumulan yang sedang mereka gumuli. Kiranya kasih setia Tuhan hadir bagi mereka, supaya melalui firman Tuhan hari ini, mereka mau datang kepada Tuhan, mau membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan di dalam persekutuan dengan Tuhan, jamahan tangan kuasa Tuhan akan selalu ada bagi mereka, menolong mereka semua. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi gereja-Mu di dunia ini. Tuhan memberkati umat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Dan bawalah mereka terus berada dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Lalu hamba berdoa bagi kru Tabura Injil. Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan yang terjadi melalui renungan bagi umat Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati juga semua yang terus memberitakan Injil, para hamba Tuhan di mana saja berada, supaya melalui renungan-renungan firman Tuhan yang ditaburkan atau disampaikan, iman orang-orang percaya akan tetap teguh kepada Tuhan. Mereka akan tetap setia dan terus hidup di dalam kasih Tuhan.
Bapa Sorgawi, ampunilah semua salah dan dosa kami. Kuduskan kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup hanya oleh kemurahan-Mu, menikmati segala kasih karunia-Mu, dan kami hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah doa kami, ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Biarlah kasih Kristus senantiasa memimpin dan menyertai serta memberkati kita sekalian. Jangan lupa ikuti terus siaran renungan Tabura Injil. Tuhan memberkati. Shalom.